Kayak kopi pas. Ada pepatah bilang kan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Iya benar. Bukan dari keranjang teman-teman. Bukan. Hati-hati. Bukan di sungai juga yang ke bawah hanyut. Saya mesti tahu mereka main di mana dari kecil loh itu. Ketika saya dipanggil, saya mesti tahu adik saya 3. Adik saya ini di mana, karena mama sibuk. Iya. Anak sulung yang bertanggung jawab sama kita, anak sulung. Iya. Adanya nangis kita yang salahin. Itu ngasih kita. Iya. Shalom Sobat Muda. Kok kita diam? Perkenalkan dulu dong Kak. Oke, nah perkenalkan nama aku, asik aku dong. Iya. Jadi aku nih biasa nama aslinya Tina, tapi biasa dipanggil Tince kalau di GP. Jadi ya udah pakai nama Tince aja ya. Iya, nama Dari panggung. sektor 11. Oke. Udah pindah sektor ya. Oh iya ya. Oke, kalau nama aku Nikita, boleh dipanggil itu nama asli sama nama Boleh, Iya, terserah. Nikita, tapi biasa orang manggil Niki. Saya dari sektor 10. Oke, nah gimana nih kabarnya Sobat Muda? Biasa dong. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah udah lama banget kita nggak saling sapa di Gerda Talks, ya kan nih? Bener-bener Kak. Terakhir kita ketemu bulan Oktober, coy. Lama banget. Lama, dari 2021. Kira-kira teman-teman udah pada kangen belum nih? Kangen. Apa kita tes dulu nih Kak, pakai jargon kita? Nah benar, masih ingat nggak jargonnya? Oke, nah walaupun kita nggak bisa dengar teman-teman secara langsung, tapi teman-teman di rumah juga bisa respon. Jadi kalau aku bilang Gerda Talks, nanti teman-teman balas Gerakan Pemuda Talks. Ini Oke? penting teman-teman, jangan sampai hilang ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Oke. Mantap banget. Udah kangen nih denger jargonnya? Kangen. Iya. Kangen Kan mulu tapi ya. datar gitu ya. Kangen dong. Kita harus nunggu 3 bulan Kak sampai nongol lagi nih di YouTube kan. Lama banget soalnya. Ah iya bener banget tuh nih, apalagi di tahun ini Gerda Talks hadir kembali dan kita masih bahas tentang ke-10 firman Allah, tapi dengan konsep yang beda pastinya. Wow. Harus ekspresif ya. Anak muda harus banyak ekspresi. Benar-benar. Kira-kira kayak gimana tuh Kak konsepnya? Jadi di podcast yang baru ini kita akan hadir dengan konsep-konsep yang baru. Dan sesuai dengan urutan ke-10 firman, kita bakal bahas tentang hukum atau perintah mengenai hubungan sesama manusia. Oke. Berarti kita nanti pembahasan kita tuh bakal luas banget kayaknya. benar ya, Kak, ya. banget. Apalagi hukum tema-tema ke depan itu bakal relate banget nih Kak sama kehidupan kita anak muda zaman sekarang. Wah pastinya. Nah udah tahu belum judul podcast kita hari ini? Nah, ini yang ditunggu nih. Apa tuh? Soalnya Gerda Talks itu kalau bikin judul selalu ear catching, Asik. bikin kepo gitu. Benar-benar Nih, banget. maksudnya bahas apa sih kok judulnya begini gitu. Pastinya kayak gitu dong, karena kita tuh harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi belajar firman Tuhan tuh nggak jadi hal yang ngebosenin. Oh, ya udah. Kalau gitu judulnya apa nih Kak? Oke. Nah ini kalimatnya lumayan ngetren. Sampai pada dipakai di TikTok, di Waduh. Reels, Instagram, wah banyak deh pokoknya. Nah judulnya itu It's My Dream Ma, Pa, Not Yours. Waduh. Kan? Itu lagi happening banget ya. Ah, Sering bener banget banget tuh di medsos-medsos kan pada apa namanya? update status gitu kan. It's my dream. Tapi kan yang biasa dipakai itu kan nama kekasih ya. Nah, Ya, bener, kalau bener. punya ya. Kenapa ini orang tua gitu. Nah, mau tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa Oke, tuh? jadi kenapa tujuannya ke mama dan papa? Karena kita mau bahas hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayatnya dari mana tuh Kak? Oh, BTW? sebentar. Tolong tuh Alkitabnya, please. Ada Oke, yang thank bantuin you. ya? Iya dong. Oke, nah biar lebih paham, mari kita sama-sama baca dari Kejadian 20 ayatnya yang ke-12. Teman-teman di rumah juga boleh sama-sama buka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya.
Oke. Kejadian 20 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian bacaan Alkitab. Wah, kayaknya bakal seru sih nih Kak, Pastinya pembahasan dong. kita hari ini. Apalagi sekarang ini tuh banyak banget kasus-kasus mengenai orang tua dan anak, ya kan? Benar banget nih. Nah, ada beberapa fakta terkait hukum yang kelima ini. Bisa dibilang ayat ini istimewa dibandingkan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Kira-kira pada tahu nggak kenapa? Kalau nggak salah nih ya Kak, Oke. hukum kelima ini merupakan hukum yang pertama atau yang awalan lah gitu ya. Nah, Dari semua hukum yang membahas tentang relasi manusia. 100 lah nih. Aduh, Benar 100 banget. bener nih. Nah, selain yang tadi udah Diki bilang, hukum ini juga satu-satunya yang menggunakan kata perintah dibandingkan kata larangan dari semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kalau yang lainnya kan jangan ini, jangan itu. Nah, istimewanya hukum ini dia pakai kata hormatilah. Oke. Itu berarti kita dituntut bukan sekedar menghindari aja, tapi harus aktif melakukan dalam artian ya, kita harus menghormati orang tua kita dengan perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita pastinya. Oke, berarti ya bisa dikatakan ya teman-teman ya, kalau hukum ini tuh pondasi kita dalam berelasi dengan sesama manusia, ya nggak Kak? Bener banget. Oke, karena kalau kita nggak membunuh, nggak mencuri, tapi kita nggak menghormati orang tua ya sama aja bohong nggak sih? Iya benar banget. Makanya itu alasannya kenapa hukum ini ditaruh posisinya lebih awal dibandingkan hukum antara manusia yang lainnya. Dan di hukum ini juga terdapat janji yang sangat memberkati buat kita. Kita dijanjikan panjang umur di bumi kalau kita menghormati orang tua. Oke, tapi kan tadi judulnya It's My Dream mah, Pak, not yours. Kok malah kesannya nggak ada hormat-hormatnya, kayak malah kurang ajar gitu Kak, iya kan? Nah, akhir-akhir ini kan kita tuh sering banget nemuin kayak banyak kasus tentang keluarga, khususnya orang tua dan anak. Entah anak itu kurang ajar sama orang tuanya atau bahkan terbalik, orang tua yang berbuat jahat atau berbuat keji sama anaknya. Oke, ngeri ya. Benar, ngeri-ngeri sedap ya. Nggak ada sedap. Kurang bumbu soalnya. Ada anak yang tega bunuh orang tua karena warisan. Ada orang tua tadi yang rela mengorbankan anaknya untuk pesugihan. Aduh, serem. Jadi, aduh, parah banget sih. Ini jelas menunjukkan kalau hukum kelima udah banyak yang nggak ditaati. Nah itu dia, makanya kita nggak akan ngobrol berduaan aja. Kita juga akan ngobrol sama kakak-kakak yang sudah pernah mengalami posisi sebagai anak dan sekarang juga lagi mengalami posisi sebagai orang tua. Jadi biar kita bisa lebih paham dari dua sudut pandang yang berbeda. Oke, boleh banget tuh Kak. Emang siapa nih orang-orangnya nih? Tenang aja, nah udah lihat nih kita udah pakai kuning-kuning. Ya. Kira-kira iya. Walaupun maksa ya kuningnya ya. Sedikit beda ya kuningnya ya. Nah, kita akan ngobrol sama kedua orang kakak yang pastinya sobat muda sudah pada kenal. Mereka berdua adalah kakak layan teruna GPIB Petra. Oke, langsung aja kita panggil kan nih Kak? Oke, mari kita sambut Kak Tia dan Kak Rudi. Silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Selamat datang Kak Tia dan Kak Rudi. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu karena Kak Tia dan Kak Rudi sudah mau menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi dalam podcast kali ini. Ya. Sama-sama. Sama-sama Kak. Iya kan? Oke, teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama dua kakak-kakak layan kita ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu kan, karena kalau pepatah ngomong, tak kenal maka tak sayang. Boleh Kak ya, kenalan dulu kita ya? Boleh dong. Oke, formatnya gampang dong Pak. Ya. Cuma nama,
spasi sektor, spasi layani di mana, Ketik ya. motivasinya ketik ya. Kirim ke 1212 ya. Enggak, cuman sebutin nama, Iya. sektor, melayaninya di mana, dan karena sudah berkeluarga dan juga udah memiliki anak ya, boleh disebutin anaknya ada berapa. Baik. Dimulai dari Katia dulu boleh? Boleh ya? Boleh. Ya, shalom sebelumnya untuk teman-teman muda yang di rumah. Kita berdua ini pelayanannya sebenarnya sama. Formatnya dari nama tadi ya Kak ya? Iya. Nama saya Melisa Tanone. Saya dari sektor 11-12. Melayaninya bareng Kak Rudi nih di Pangkat PT. Apa namanya? Saya sudah berkeluarga dan punya putra baru 1, berumur 7 tahun Kak. Oh, Iya. terima kasih Katia. Sama-sama. Selanjutnya pasien selanjutnya silakan. Ya, halo teman-teman GP, nama saya Rudiatna. Kalau untuk sektor 12, sektor 11-12, 11-12. ya betul 11-12. Terus pada saat ini melayaninya di Pelkat PT dan puji Tuhan, Tuhan juga lagi mempercayakan saya untuk duduk di Dewan Teruna Keren. di sebagai anggota tahun 2001 sampai 2021 sampai 2025. Dan untuk keluarga saya punya 2 orang anak dan 1 orang istri. Jangan kebalik ya. 2 orang anak, 1 orang istri. Jangan 2 istri 1 anak. Gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. teman-teman, bye-bye. Ya, ingat ya, nggak boleh. 1 istri 2 anak. Oke. Oke, terima kasih Katia, Kak Rudi untuk perkenalannya. Jadi sebelum kita lanjut untuk membahas obrolan kita pada hari ini, aku mau jelasin dulu ya Kak ya. Bahasan kita hari ini apa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ke-10 firman Allah, khususnya di hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibu. Makanya kita mengundang Katia dan Kak Rudi yang sebagai ibu dan ayah. Untuk lebih lengkapnya, hukum kelima itu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau dari kakak berdua, gimana nih pendapatnya tentang ayat ini? Boleh gantian dimulai dari Kak Rudi dulu. Oke. Untuk hukum Allah yang kelima ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini menurut saya ini merupakan hukum yang paling penting. Dari 2 bagian. Karena hukum Allah itu dibagi 2. Hukum Allah itu yang pertama berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah gitu kan. Yang kedua ini manusia dengan sesamanya. Nah, hukum kelima ini kan kalau tadi kan Niki bilang ini adalah hukum yang pembuka antara hubungan manusia dengan manusia. Dan Tuhan Allah itu menyeting ini nggak sembarangan menurut saya. Kenapa Allah itu menyeting hukum ini pertama? Karena memang sebelum kalian keluar, sebelum teman-teman GP pun keluar, circle-nya lebih luas, sebelum kalian berhubungan dengan sesama kalian, dengan orang lain di luar keluarga kalian harus utamain dulu hubungan darah dagingnya nih. Jadi menurut saya ini hukum kelima itu udah jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi sebelum kalian keluar rumah, beresin dulu dalam rumah. Jadi seperti dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 itu sudah jelas di situ, kalau saya boleh mengutip. Di situ udah jelas bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu karena memanglah demikian. Nah, itu berarti sudah jelas tidak ada tawar-menawar lagi. Sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita harus selesaikan dulu urusan kita dalam rumah. Nah, urusan kita dalam rumah adalah dengan orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Itu menurut saya, Kak Niki. Oke, berarti emang diawali dari dalam rumah dulu Iya, ya, betul kayak sekali. baru keluar ya. Oke, terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya, kalau menurut Katia bagaimana? Kalau menurut saya hukum kelima ini kan satu-satunya yang ada rewardnya ya Kak ya. Oh iya benar. Di ujungnya kan taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. So jadi teman-teman GP di rumah nih kalau memang mau ibaratnya mau dapat berkat umur panjang teman-teman itu
taati orang tua gitu, hormati orang tua, itu yang paling gampang ya. Lalu kemudian kita dikasih ability untuk bisa menikmati berkat ya. Tadi kan dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nggak hanya panjang umur, kamu bisa menikmati berkat-berkat hidupmu. Orang biasanya suka gini, kualat lo sama orang tua gitu ya. Nggak boleh ngomong gini lo, kualat lo, nanti masa depannya itu bener loh ternyata. Karena itu alkitabiah, maksudnya sekalipun nanti kita udah berkeluarga atau berumah tangga sekalipun, tetap kita mesti punya respect sama orang tua kita, seperti itu. Yesus sendiri sebenarnya beri contoh, dia taat sama Yusuf sama Maria, ya, earthly parents. Padahal dia Tuhan ya, kalau mau dibilang, dia tahu dia siapa, tapi dia tetap menundukkan diri kepada papa mamanya selama dia di bumi. Setelah itu dia juga taat sama bapaknya di surga. Dia dikatakan sampai mati di kayu salib kan, karena menuruti perintah bapaknya gitu. Jadi dia modeling sih sebenarnya. Tuhan Yesus sedang modeling ke kita bahwa orang pengikut Kristus ya sama orang tuanya mesti begitu gitu. Jadi memang kita nggak bisa akhirnya nggak bisa milih-milih gitu ya, harus bagaimana. Perintah ini mesti diambil seluruhnya, seutuhnya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Tia. Sama-sama. Berarti Kak. emang bener ya kalau misalnya orang ngomong tuh hati-hati lu kualat sama orang tua. Emang bener gitu, ada buktinya Bukan juga. bohongan itu, betul-betul. Iya, bukan dongeng teman-teman. Hati-hati itu. Iya, emang Ada bener ini, ada Kak. perintahnya di Alkitab gitu. Betul. Nah ya benar banget. Nah terima kasih Kak Tia dan Kak Rudi untuk jawabannya. Kalau tadi kan kita udah bahas dari segi Alkitab, sedikit segi Alkitab. Nah sekarang kita mau bacain ada beberapa artikel. Nah artikel yang pertama itu jadi ada seorang anak yang dengan sadar membunuh ibunya dengan cangkul. Serem banget. Nah kalau menurut Kak Rudi sendiri gimana itu? Kalau sampai ada anak ya, kata saya ada anak sampai tega membunuh ibunya, berarti menurut saya dalam hatinya itu bukan manusia lagi. Bahkan kalau boleh dibilang iblis ya benar-benar iblis gitu. Itu darah daging sendiri gitu, yang melahirkan, apalagi ibu ya, ibu yang 9 bulan. Saya aja ngeliat istri saya hamil aja, hampir lemes ngeliatnya gitu. Apa pas lagi melahirkan aja cemas minta ampun. Bayangin seorang ibu gitu kan, yang sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba anaknya udah gede, udah dia didik, udah dikasih ASI, udah dikasih makan segala macam sampai gede malah membunuh dia. Itu berarti benar-benar bukan sosok manusia menurut saya. Itu bukan sosok manusia lagi. Bahkan binatang pun tidak akan melakukan seperti itu. Binatang aja tahu mana keluarganya gitu kan. Di saat dia memang harus bertahan hidup, memperebutkan makanan, dia nggak akan berantem, nggak akan berkelahi dengan orang tuanya sendiri gitu. Bahkan mereka cenderung akan mengalah gitu kan, dengan sesama kloninya gitu. Nah ini bukan lagi manusia menurut saya. Anak itu ya berarti udah perwujudan dari sosok iblis, sosok setan. Karena lebih bahaya, lebih parah dari binatang bos gitu. Benar-benar agak serem ya. Lebih gila dari binatang gitu. Apalagi secara sadar tadi ya. Iya benar, secara sadar. sadar. Bukan Bukan orang dengan bukan sadar. orang dengan gangguan jiwa kan. Benar. Secara sadar. Itu sih lebih gila dari orang gila. Benar. Serem juga ya Bang. Nah, ada artikel lagi nih kakak-kakak. Kalau artikel yang kedua dikatakan ada ayah, ibu, paman dan kakeknya sengaja mencungkil mata anaknya untuk pesugihan. Kok bisa? Iya. Ngilu ya? Ngilu banget Kak. Aduh. Nah, gimana menurut Kak Tia? Ya, gimana ya? Saya dari tadi dengar cerita yang Kak Rudi ngomong aja, ini ada lagi nih ya Kak. Ini versi orang tua. Versi orang tua. Ya sebagai orang tua, saya sih berpikir gini, mungkin ada orang tua gini Kak. Jadi pendapat saya gini, ketika seseorang diberikan porsi sebagai orang tua, ya kadang ada yang bisa ngejalaninya dengan benar. Betul.
ada yang tidak mengambil posisi sebagai orang tua. Iya, Gitu. Jadi kalau mencermati kasus ini nih Kak, menurut saya sih itu bukan orang tua. Gitu. Dia tidak mengambil posisi sebagai orang tua karena sebenarnya ini kasus yang serem ya Kak. Ada banyak kasus kok Kak yang banyak orang tua yang membiarkan anaknya minta-minta ya, malah dieksploitasi anak-anaknya. Itu saja sebenarnya orang tua itu tidak mencerminkan bahwa dia orang tua gitu. Jadi apa ya, porsi sebagai orang tua itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Jadi kalau seandainya anak itu akhirnya gimana sih Kak kelanjutannya, dirawat ya sama Iya, dirawat sama keluarganya, yang it's lain. better. Menurut saya lebih baik karena itu sudah abuses, Ya, ya, benar, itu kekerasan. Dan undang-undang kita di Indonesia juga jelas ya, nggak perlu kita cari sisi teologisnya lebih dalam. Undang-undang kita saja sudah jelas bahwa ada Komisi Perlindungan Anak. Kalau terjadi sesuatu yang seperti itu, berarti orang tuanya tidak bisa menjadi orang tua sesuai dengan yang Tuhan mau, gitu. Jadi ibaratnya kalau akhirnya dia dirawat sama keluarganya ya itu terbaik menurut saya. Ya. Jadi parents itu role-nya apa? Mereka nggak tahu, ya. Karena kita menikah lalu kemudian menjadi orang tua, itu ceritanya lain lagi tuh. Ya, setelah punya anak lain lagi tuh Kak ceritanya. Seperti itu sih. Jadi memang saya sangat tidak setuju ya. Tidak apa namanya? Enggak mendukung banget ya. Tidak mendukung dan itu sesuatu yang jauh di luar pemikiran. Mengecam sekali ya Katia ya. Mengecam, bener Kak, bahasa yang tepat itu. Benar. Betul. Sayang Gitu kan, banget. Niki? Iya. Ya. Padahal juga banyak orang tua yang masih menginginkan anak juga. Betul. Nah, benar Kak. Sampai menghabiskan banyak uang, Betul. kan, program segala Betul. macam. Betul. Kasian banget. Oke, terima kasih Kak Rudi dan Katia untuk jawabannya. Sekarang nanti kita akan masuk ke sesi Q&A nih Kak. Nah, Q&A-nya agak beda nih Kak. Jadi nanti ada kocokan kayak arisan gitu aja. Mobil nggak, Kak? Mobil nanti lihat nilainya nomor berapa ya kalau beruntung. Door prize ya, door prize ya. prize. Prize. Jadi nanti diambil secara acak nih Kak. Baik. Oke. Bisa pertanyaannya untuk Kak Rudi mewakili sebagai ayah atau Katia sebagai ibu atau bisa Oke. berdua. Oke. Jawabannya untuk berdua. Oke. Nanti kita mulai dari Kak Rudi dulu ya. Oke. Oke. Oke, kita masuk dalam sesi Q&A. Oplos pertanyaannya dong. Iya. Asik. Dibantu ya Kru ya. Oke, Tolong ya. terima Terima kasih. kasih. Nah, saya tuh kocok-kocok dulu. Oke, Kak Rudi boleh Oke. Wih. Warnanya pink banget ya. Pink, Pink pink, loh. pink. Oke, Dapat mobil kita- Fortuner kayak gue. Ah, kayaknya ya. Didoakan ya teman-teman, dibantu ya. Sebentar. Aduh, keras ya. Oke, aku baca ini pertanyaannya. Bagaimana jika orang tua melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam kurung berlaku kasar terhadap suami atau istri, atau melakukan tindakan kriminal yang tidak dilakukan langsung terhadap anak, tetapi anak tersebut merasa risih dan menganggap orang tuanya adalah bukan figur yang harus dihormati. Oke. Nah, apa pendapat Kak Rudi? Apakah jika di posisi anak tersebut, kakak memilih untuk tetap menghormati orang tua atau tidak? Nah, kakak dalam posisi sebagai seorang anak. Seorang anak ya. Oke, ini sebenarnya relate banget sama kehidupan gua. Jujur ini relate banget teman-teman. Teman-teman GP, pertanyaan tadi Katinca itu benar-benar relate. Karena gue pernah mengalaminya. Jujur gue hidup dari keluarga yang keras. Saya tuh lahir di keluarga yang keras, papa mama kerja gitu kan, dan apa ya, masalah kekerasan ke anak. Tapi puji Tuhannya nggak ada kekerasan suami istri ya. Papa saya nggak pernah mukul mama saya. Dan itu yang sampai sekarang saya pegang, nggak boleh seorang suami itu mukul seorang istrinya. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, masalah tadi dibilang orang tua mukul, kekerasan terhadap anak segala macam, terus posisinya saya sebagai anak, ini saya ngalamin sendiri Kak Tince, bahwa memang pasti sedih sebagai manusia, sebagai anak
kita pasti sedih dipukul. Siapa yang nggak sedih dipukul sama orang tua kan? Sama bapak sendiri, sama ibu sendiri itu pasti sedih banget. Tapi kalau kita melihat porsinya kita sebagai anak dan kita melihat juga bagaimana sikap kita, apakah kita harus menghormatinya? Tentu saja. Benar. Sampai kapanpun kesalahan apapun orang tua yang orang tua kita buat, tetap kita harus menghormati mereka sebagai anak. Ya. Jadi sebagai anak tugas kita nggak banyak sebenarnya. Ya, benar. Tugas kita cuma taat, nurut, sama hormat sama orang tua. That's it, nggak banyak-banyak. Orang tua tugasnya lebih banyak. Benar. Gitu. Nah anak-anak ini nggak terlalu banyak, tapi memang menjalani susah. Iya. Betul-betul susah. Apalagi teman-teman GP yang jiwanya masih muda ya, masih jiwa lagi Yang membara berontak banget. Darah Fisik secara secara fisik udah dewasa kan, tapi secara psikis masih muda gitu Kayak kan. labil gitu Iya, ya, masih Kak? labil. Jadi kalau misalkan dipukul bapaknya pasti ngelawan, Bos. Nggak mungkin diem aja. Pukul lagi, hajar lagi. Dan saya ngalamin sama berantem sama bapak saya ngalamin. Wow. Saya ngalamin dan itu nggak menurut saya itu salah satu contoh yang tidak baik. Jadi memang Tuhan aja mengajarkan kita kalau kita ditampar pipi kiri sama orang lain, berikan pipi kanan, itu orang lain. Iya. Ya kan? Itu orang lain, itu musuhmu gitu kasar. Ini bapak sendiri, orang tua sendiri. Kalau pukul ya udah, terimain aja. Nggak mesti ngelawan, nggak mesti kita juga boleh kita membela diri tapi dengan tidak melawan ya. Paham ya maksudnya? Di saat kita mau dipukul ya udah tangkis gitu. Di saat kita mau tendang ya udah menghindar. That's it, nggak boleh sentuh sampai melawan lagi. Kita counter attack mereka nggak bisa. Dan secara teologis pun, secara kita pun Tuhan udah mengajarkan kita bahwa memang berikanlah, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Jadi sebagai seorang anak, apapun keadaannya, tugas kita adalah menghormati dan mentaati orang tua kita. Itu, Benar banget. Oke, jadi memang sesuai sama tema kita kali ini, hormatilah ayah dan ibu. Betul sekali. Harus banget. Oke, lanjut lagi Kak, pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua. Oke Kak. Lumayan yang ikat niat Iya, ya. Tegang ya, tegang. Terima kasih tegang. loh yang ikat. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, gantian nih, sebagai orang tua, apa yang Kakak rasakan jika mengalami kondisi di mana anak tidak menghormati orang tua? Apakah hal tersebut murni karena sang anak yang tidak hormat atau cara mendidik Kakak yang tidak sesuai dengan karakter anak? Nah, jadi kebalik nih. Oke. Sekarang dari sisi orang tua. Sekarang posisinya diganti ya. Iya. Saya jadi orang tua. Dan berhubung memang anak saya masih kecil-kecil, yang paling besar aja baru 5 tahun kan ya. Elang itu baru 5 tahun. Dan puji Tuhan saya mempunyai seorang istri yang seorang pendidik juga, seorang guru. Jadi saya banyak belajar dari istri saya bahwa apa yang lu dapetin dulu di saat orang tua lu mukul lu, saat orang tua lu kasar sama lu, jangan sampai lu limpahin ke anak nih. Betul. Itu putus nih. Jadi gini, ibarat apa ya? Ibarat sungai ini dibendungnya di sini nih. Kita harus tutup di sini. Pintu air kita bikin di sini. Jangan sampai ikut ngalir ke bawah. Jadi ibaratnya dari bapak saya pernah mukul saya. Tapi putus di saya. Jangan sampai saya mukul anak saya gitu. Dan memang ada saatnya kita tegas ya Bu ya. Kita nggak boleh juga terlalu lembek, maksudnya terlalu lembek sama anak, ngikutin maunya dia. Secara sebagai orang tua mungkin kita akan memberikan yang terbaik buat anak. Jangankan cuman apa yang dia minta. Kalau misalkan kita mesti mengorbankan diri kita pun dikasih gitu kasarnya. Tapi memang kalau misalkan menurut saya, kalau anaknya sampai tidak menghormati orang tua, itu jelas mutlak kesalahan orang tua. Karena sepengalaman saya sebagai anak pun, apa yang saya lihat itu yang saya lakukan. Oh iya betul. Orang Ya. tua jadi contoh ya. Kita orang tua jadi contoh. Benar. Kita ngelihat orang tua kita seperti ini, misalkan orang tua teriak marah-marah, kita nggak usah ngomong kasar, nggak usah ngomong jauh-jauh deh. Saya kadang-kadang sama Elang itu ngomong, Kak nggak boleh ngomong kasar ya. Iya. Saya bilang gitu, Kak nggak boleh ngomong kasar, bad word. Saya bilang. Iya. Mamahnya pun bilang gitu, bad word ya Kak. Kadang-kadang kita sentil mulutnya gitu kan, Iya. nggak boleh ngomong kasar ya. Iya. Dia ngerti, dia paham.
Dan saat itu kita keceplosan. Saya sama istri saya kadang-kadang lagi nongkrong sama temen-temen ya gitu kan. Ngomong kasar, ya udah langsung. Mama, mulutnya ya. Gantian gitu. Gantian sama elang langsung. Mama mulutnya ya. Kadang-kadang gini, istri saya langsung maaf. Gitu. Iya, karena dia udah keceplosan, dia udah salah sendiri dia, dan kita memang sadar. Dan itu saya pahamin bahwa tidak ada anak-anak yang akan tidak menghormati orang tuanya selama orang tuanya mendidik secara tepat, didikannya secara tepat, didikannya secara kasih, mengutamakan kasih. Jadi memang kalau sampai ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, berarti boleh dibilang orang tuanya yang bertanggung jawab, bukan orang lain, bukan anaknya itu sendiri, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Betul banget. Iya, jadi sama aja kayak sebenarnya yang dibilang sebelumnya, orang tua itu role model. Betul sekali. Iya. Apa yang dilakukan orang tua itu yang dikopi. Jadi kayak copy paste. Ada pepatah bilang kan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Iya, benar. Bukan dari keranjang teman-teman. Bukan. Hati-hati. Bukan di sungai juga yang ke bawah hanyut. Oke, gantian Kak Tinja. Oke, silakan. Maaf ya Kak. Saya deg-degan ya. Belum UN kok Kak. Oke. Oke, sekarang Kak Tia. Oh ya, boleh milih ya Kak. Boleh. Ini. Oke, sebentar Kak. Kayak, Oke. nah, pertanyaannya, masih untuk orang tua Kak. Oh baik. Apakah dengan menyetir kehidupan anak membuat anak menjadi hormat dan patuh kepada orang tua? Apa tanggapan Katia dan bagaimana cara Katia mendidik Nathan Oke. supaya hormat kepada orang tua? Oke. Ya. Sebagai orang tua ya Kak ya. Iya. Kalau sebagai orang tua gini Kak, banyak sih orang tua yang begitu, yang kasusnya menyetir anak untuk ikutin maunya gitu ya. Banyak anaknya disekolahin di tempat yang Tuh. anaknya nggak bisa tapi di-push karena mama Dipaksa. papanya mau di situ hanya untuk buka link. Ada yang kayak gitu. Iya. Ada juga yang cita-cita orang tuanya nggak kesampaian, di-push ke anaknya. Iya, Anaknya minat dan benar, bakatnya benar, lain benar, ya, iya. tapi di-push, dia disuruh lanjutin. Memang saya sebagai orang tua sih belajar bahwa anak kita beda sama kita. Sekalipun dia lahir ada DNA-nya kita ya, Iya. tapi dia satu pribadi yang unik yang Tuhan ciptakan dengan ability-nya sendiri, dengan gift-nya sendiri, dengan keunikannya sendiri gitu. Jadi sebagai orang tua memang penting sekali untuk mengenali minat dan bakat anak sih Kak, kalau saya bilang ya. Jadi dari kecil kita udah tahu nih dia suka-sukanya apa gitu, karena sometimes kalau kita push ya tidak akan sesuai dengan panggilan dia seperti itu. Karena setiap orang di muka bumi ini kan punya panggilannya masing-masing Betul. ya, Benar-benar. yang harus ibaratnya mereka lakukan gitu. Kalau Nathan dia lebih kepada hal-hal yang teknik gitu. Di saya nggak ada, di suami saya nggak ada. Kita bukan orang-orang yang suka begitu, tapi itu ada di dia. Satu cerita saya pernah ingat, jadi ketika saya suruh dibikin ada tugas dari sekolah, bikin itu nempel-nempelin shapes gitu Kak. Nah pada saat itu terjadi, saya gambar dulu. Kamu nggak boleh ini ya, nanti polanya salah. Jadi ikutin mama punya cara. Saya gambar dulu gini-gini. Dia, Ma, I know what I have to do. Tidak. Ini ditempel di kertas. Stikernya nggak bisa dicabut lagi. Jadi pakai cara mama. Gue bikin dong ya. Gue gambar-gambar. Saya gambar-gambar ya. Begitu digambar-gambar, ada satu penemplakan dari diri saya bahwa stop, biarin anak kamu lakukan seperti yang dia bisa. Akhirnya gue stop ngatur tuh, ya udah bikin sendiri aja, saya tinggalin, saya balik, ternyata hasil dia jauh lebih baik. Gambar saya. Dan ternyata dia langsung nempel, dia lebih baik. Oh ya, itu hal sederhana mungkin ya Kak. Dan kita lihat, tapi dari situ saya tahu akhirnya bahwa dia beda sama saya. Dia saya nggak punya sesuatu yang dia punya. Jadi mungkin sebagai orang tua, jangan menyetir anak ya untuk sesuatu yang kita tahu bahwa itu bukan bakat dan minatnya dia gitu loh. Jadi kalaupun ada di posisi itu, tetap hormat sama orang tua ya, teman-teman di rumah, teman-teman GP. Kalian dipaksa misalnya ngambil sesuatu yang kalian tidak mau, mungkin bisa bicara baik-baik Iya, Betul. ya. Tetap dengan
honor ya, tetap dengan hormat. Daripada harus melawan ya kan. Betul, tetap bicara bahwa mama, papa, ini bukan bukan posisi saya, ya. Dan Firman juga bilang bahwa langkah-langkah orang benar itu diatur sama Tuhan. Ya. Ya. Kadang ada yang sekolahnya ini, besok kerjanya beda tuh. Bener. Bener banyak kan contohnya. Gitu. Jadi Tuhan yang atur kok jalan hidup kita. Jadi nggak perlu terlalu yang stres banget, yang terlalu worry banget. Aduh, gue gimana nih kuliah gue, santai aja. Tetap doakan orang tuamu juga ya. Maksudnya kalau memang mereka orangnya push gitu, doakan. Nanti Tuhan atur semuanya sampai segala sesuatunya pada tempatnya. Seperti itu sih, Kak. Ya, makanya teman-teman juga jangan khawatir juga nih kalau misalnya mikir selesai kuliah, aduh gue mau kerja di mana ya, aduh gue mau lanjut apa ya. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyiapkan ya. Betul. Oke. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Lanjut. Satu lagi ya. Udah. Oke, boleh. Ini Kak. Ya. Aduh. Ini banyak ya pegangannya ya. Oke, kalau ini memposisikan diri sebagai anak. Seorang anak mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang tuanya. Semisal harus mengalah karena dia kakak, padahal adiknya emang yang salah. Atau dibedakan karena anak tersebut tidak jauh lebih pintar dari saudaranya. Oh, baik. Anak tersebut pasti bingung untuk tetap hormat ke orang tuanya atau tidak. Karena dirinya pun tidak pernah dihargai. Apa pendapat Katia terhadap hal tersebut? Apa Katia lebih memilih untuk tetap hormat jika menjadi anak tersebut? Oke. Sebagai anak ya berarti kan? Iya. Ya, kalau sebagai anak sekali lagi kita tidak punya pilihan ya. So, whatever you have in home, apapun yang kamu alami di rumah, mau pilih kasih, mau diperlakukan tidak adil, tetap kita mesti gini, orang tua kita tuh punya porsi terbatas. As a parents, akhirnya saya baru sadar gitu. Misalnya, kalian bertiga, kamu tipe anak yang nurut, adik kamu bengal. So, kadang orang tua itu akan kasih perhatian lebih kepada yang si adik-adik ini, gitu. Nah, si kakak ini berasa ya, lah kok gua nggak diperhatiin, kok gua nggak disayang. Lebih yang apa ya, kayak ya baper sendiri gitu loh. Betul. Baper. Ya, ingat, kalaupun kita nggak terima porsi itu dari orang tua, kamu punya Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, jika orang tuamu menolak kamu, Tuhan menyebut kamu. Ya, ketika kasih itu kamu nggak dapat di rumah, karena manusia itu terbatas. Sekali lagi saya bilang, saya nggak bisa kasih seluruh waktu saya ke Nathan. Kadang ada juga waktu-waktu di mana kita perlu melakukan hal yang lain kan. Di saat itu dia bisa bete gitu, mama ini nggak ngeliatin kakak ya, kalau kakak ngomong nggak dengerin mak kakak ya, kak mama nggak sayang. Kadang akhirnya saya mengerti bahwa orang tua itu terbatas. Ketika mereka kasih kepada kamu, ya udah jangan terlalu menuntut kalau menurut saya ya. Hari ini mereka masih nyokolahin kamu, masih kasih kamu pendidikan terbaik, masih dampingi kamu nggak kekurangan apa-apa, itu sudah cukup. Ya, itu usaha terbaik yang mereka lakukan untuk kamu. Jadi as a child, kita nggak bisa yang terlalu nagging gitu, mama nggak ngerti, papa nggak ngerti, gue nggak dapet di rumah, ya udah gue keluar dari rumah, gue melakukan ini dan itu. Itu menurut saya terlalu terlalu manja ya. Jadi saya anak pertama, saya punya adik-adik. Didikan mama ke saya itu lebih berat, karena saya punya adik-adik yang mesti diurus. Betul, pastinya. Saya mesti tahu mereka main di mana dari kecil loh itu. Ketika saya dipanggil, saya mesti tahu adik saya 3. Adik saya ini di mana, karena mama sibuk. Iya. Anak sulung yang bertanggung jawab, sama kita, anak sulung. Iya. Adiknya nangis, kita yang salahin. Iya. Jadi kita mesti tahu adik-adiknya di mana, adik-adiknya ngapain gitu. Jadi dari kecil memang sudah diberi tanggung jawab lebih. Kadang suka baper tuh kalau orang nggak ngerti ya. Suka baper, aduh nyokap nih ke gua, ke adek aja gitu, adek ke kakak aja. Tapi sebenarnya gini, saya belajar satu hal, semua yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan shape untuk masa depan kita. Ketika saya kerja, saya punya pattern yang dari kecil nurut banget. Ketika saya kerja, orang lain ngedugem,
saya diajak ngedugem, saya kembali ke kosan, padahal saya tinggal di kosan loh. Nggak ada yang liatin, nggak ada yang pantau, saya mau kemana saya kan bebas. Betul. Ya kan? Yuk ngedugem. Nggak kepengen gitu loh. Padahal mama saya juga nggak tahu kan ada di situ. Dan juga udah dewasa ibaratnya, udah Bisa bekerja. aja ya. Iya. Tapi cycle gue akhirnya terbentuk gitu loh. Gue pulang, gue tidur, besok gue kerja lagi. Firman bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut sampai tua tidak akan ditinggalkan. Jadi apa namanya, sebagai anak ya, sebagai anak santai aja. Iya. Ya, semua yang kita terima di dalam rumah tangga itu bikin kita jadi orang yang kuat nanti di masa yang depan. Seperti itu sih, Kak Niki. Iya, berarti ya selain orang tua, sebenarnya Tuhan pun udah mendidik kita dari orang tua itu untuk Betul. membentuk kita ya kayak Betul. kayak tadi Katia kan, jadi terbiasa gitu. Jadi teman-teman Benar. kalau ngerasa sekarang kayak capek banget sih, gue begini banget, temen gue bebas banget, karena memang teman-teman tuh lagi dibentuk. Iya, gitu. betul Jangan sekali. khawatir. Amin. Nah, ini ada satu pertanyaan bonus lagi nih, Kak. Ini Wis, total bonus hadiahnya ya. Bonus sih pertanyaan. Hadiahnya bonus ya. penuh banget. Ini saya taruh sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kayak nggak saya ambil aja ya. Kebetulan dia juga udah buka. Oke. Kayaknya mau dilihat juga. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Rudi dan Katia. Jawabnya satu-satu aja, nggak usah berputar. Ini Kak Rudi dan Katia memposisikan diri sebagai anak ya. Pertanyaannya, seorang anak dianggap sebagai sebuah pencapaian atau achievement oleh orang tuanya. Sehingga apapun yang dilakukan sang anak selalu disetir atau dituntut sesuai yang orang tua inginkan. Anak tersebut merasa hidupnya tidak pernah punya kesempatan untuk memilih. Apakah sebagai seorang anak kita harus tetap hormat dan tunduk kepada semua keinginan orang tua? Nah, bagaimana pendapat Kak Rudi dan Katia? Gantian ya, tadi kan Katia Iya, terakhir Kak Rudi ya. nih. Oke. Silakan. Sebagai seorang anak ya yang disetir sama papa mamahnya. Iya. Oke, teman-teman, seperti tadi Katia bilang, setiap anak itu punya gift, punya talent masing-masing, punya kemauan pun masing-masing. Jujur ini memang sebuah apa ya, sebuah dilema yang sering terjadi. Iya. Jadi orang tua, apalagi tadi Katia bilang, di saat orang tuanya nggak dapat apa yang misalkan orang tua itu punya cita-cita apa, nggak nyampe, Iya. akhirnya dipus ke anak nih. Biasanya. Saya sempet awalnya nih, saya sempet dulu, jujur saya sempet. Dulu istri saya sampai ngomong, Pap, yang nggak bisa jadi TNI itu bukan lu, yang nggak bisa jadi TNI itu nggak bisa jadi ABRI itu lu, bukan anak lu. Jadi nggak mungkin lu turusin ke anak lu gitu kan. Dulu saya sempet ngasih tahu ulang, belajarnya ini ya, belajar ini. Sampai saya nyari-nyari ke temen, dulu kan ada, saya punya temen, dia TNI juga, masuk Akmil gimana sih? Sampai kayak gitunya saya, saking pengen anak, pengen apa ya, yang dulu gue cita-citain nggak kesampaian, sekarang anak gue nih jadiin lah gitu kan. Ternyata itu salah, teman-teman, jangan sampai kita sebagai orang tua pun pasti akan melakukan seperti itu karena jujur sebagai orang tua, kami yang sudah sebagai orang tua ini, Katia pasti, saya sama Katia pasti memikirkan yang terbaik buat anak. Betul. Nggak ada rancangan kita di otak kita itu buat keburukan anak-anak. Tapi memang sebagai anak yang disetir sama orang tuanya, menurut saya bicarakan baik-baik. Bicarakan dengan kasih, bicarakan dengan kepala yang dingin, dari hati ke hati. Kita keluarga loh. Kita keluarga, bukan orang lain. Sama teman aja kamu bisa curhat, ya kan? Iya. Sama teman aja kalian bisa curhat. Bisa curhat sampai nangis-nangis. Berjam-jam lagi. berhari-hari. Lampu dimatiin gitu kan. Cerita malam. Iya, dengan musik-musik sendu-sendu gitu Apalagi kan. ada snack. Iya. Berapa lama? Di saat kalian disetir oleh orang tua kalian, di kasarnya di apa ya? Diatur gitu kan, diarahkan. Iya. Sebenarnya gampangnya bicarain dulu aja. Karena orang tua pun
mengarahkan itu bukan untuk kejelekan. Iya. Saya rasa bukan untuk kejelekan, tapi untuk kebaikan kita. Dia tahu, orang tua tuh tahu ini anak bakal kayak gimana. Karena yang tahu kita, yang tahu Iya. kita sebagai anak lebih deket ya orang tua kita. Nggak mungkin orang lain. Pacar kita aja nggak bisa Bener. tahu kebiasaan jelek kita apa. Tolong ya. Dan kalian pasti tutup-tutupin kan kebiasaan jelek kalian. Orang tua enggak, orang tua tahu semua. Saya aja anak saya baru 5 tahun udah tahu kebiasaan anak saya yang jeleknya apa gitu kan. Apalagi yang udah besar seperti teman-teman GP ini. Jadi ikutin dulu aja. Setelah diikutin, oh ternyata nggak masuk nih. Omongin baik-baik. Benar. Pap, mam, kayaknya aku nggak bisa kayak gini deh. Kenapa? Jelasin. Kenapa? Orang tua tuh butuh penjelasan. Iya. Orang tua tuh butuh tahu maunya kita. Betul. Orang tua tuh bukan Tuhan, teman-teman. Ya. Orang sekali lagi saya tekanin, orang tua tuh bukan Tuhan yang Ya. tahu maunya kita. Betul. Jadi bicarain baik-baik dari hati ke hati, heart to heart, ngobrol pelan-pelan sambil nyeduh teh, sambil nyantai di ruang keluarga ngobrol gitu kan. Jangan sambil pas orang tua lagi marah langsung nyolot ya. Sama aja ngajak Habis. perang gitu. Sama aja ngajak perang gitu kan. Betul, betul. Jadi ngobrol pelan-pelan, bicarain pelan-pelan. Aku pengennya kayak gini loh. Aku pengennya kayak gitu loh. Betul. Tapi memang sekarang ini menurut saya nggak ada alasan untuk orang tua untuk mengarahkan menjerumuskan anaknya ke sesuatu yang salah, nggak ada. Betul. Dan sekarang tuh banyak juga tes-tes yang membentuk anak dari kecil kan, tes IQ, tes IQ itu dari sekolah-sekolah TK udah ada. Jadi seperti kemarin Elang sama Flamingo sama mamahnya dia yakin, "Pak, ini hasilnya." "Oh, apa?" "Oh, ternyata Elang lebih seneng ke hafalan gitu kan. Flamingo lebih seneng ke pelajaran yang benar-benar ngasah otak. Ibaratnya kalau kata mamahnya anak-anak, Elang tuh anak IPS. Flamingo tuh anak IPA. Gitu. Gue langsung ngomong, nggak ada anak STM-nya. Karena papanya anak STM gitu kan. Nggak ada anak STM-nya. Makanya malah ketawa gitu kan. Tapi memang itu rencana-rencana orang tua tuh nggak ada yang rencana keburukan, teman-teman. Betul. Camkan itu. Jangan sampai berpikir orang tua ngajarin gue buat nggak bener nih gitu kan. Orang tua malah pengen jadi A, malah dia ngasih gizi nih. Iya. Enggak. Orang tua memberikan yang terbaik. Pahamin dulu itu. Orang tua akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak harus bisa mendelegasikan keinginan kita pada orang tua secara baik. Dah, itu aja. Oke? Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Rudi untuk Sama-sama. jawabannya. Oke. Sekarang langsung aja Kak Tia. Oh ya. Gimana? Sebagai anak ya Kak ya. Yap. Tadi sudah saya infokan bahwa memang kita tetap mesti punya rasa hormat ya. Tadi Kak Rudi udah bilang juga tuh ya Kak, bahwa kalaupun kamu nggak setuju dengan parents kamu yang kayaknya ngedrive banget gitu, kamu mesti begini, kamu begitu. Benar kata Kak Rudi tadi, bicarakan dengan baik, obrolin dengan baik sama mereka. Pak, Ma, saya begini. Karena yang terbaik menurut orang tua tuh kadang nggak terbaik buat kamu kan gitu. Jadi mesti disinkronkan tuh. Seperti Kak Rudi tadi bilang bahwa yang orang tua pikir pasti mau yang baik gitu ya. Gak mungkin dia merancangkan yang jelek-jelek. Tapi kadang itu nggak masuk di dunia anaknya. Tetap honored, tetap ngomong sama mereka dengan baik. Kasih tahu bahwa kamu nggak di sini maunya. Saya mau share satu pengalaman boleh ya? Boleh dong Kak. Pernah ditawarin untuk kuliah ke luar negeri waktu itu. Saudara saya datang ke rumah, udah lu bawa diri doang gitu, ibaratnya tinggal oke, pasti data-datanya, tinggal ikut. Waktu itu mau ambil S2 di Australia. Lalu kemudian nyokap udah exciting dong, ya mana ada orang tua yang Pasti senang exciting banget. keluar duit ya kan. Lalu kemudian lo bisa langsung pergi. Ketika itu saya sebagai anak pun saya exciting sebenarnya, senang banget gitu, setuju banget, tidak ada yang bertentangan. Tapi kemudian untuk segala hal biasanya saya berdoa. Ketika saya berdoa, jawaban Tuhan tidak. Itu jujur, mama saya bete banget ya, marah banget waktu peristiwa itu terjadi. Karena memang saya posisinya habis kuliah itu kan nganggur tuh, sempat nggak kerja ada berapa waktu lama gitu. Nyokap tuh bete banget dan kayak yang udah ada tawaran depan mata, kayak ditolak gitu, nyokap gitu. Ya nggak tahu ya Ma, tapi saya percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Sebagai manusia saya juga teriris-iris sebenarnya, pengen pergi juga, tapi doanya kan jawabannya enggak gitu.
Akhirnya pada saat kejadian, pada saat akhirnya rombongan itu berangkat, keluar dong di news Kak. Ternyata mereka pergi dengan cara yang ilegal. Ya, mereka pergi dengan cara yang ilegal sehingga akhirnya tidak diakui di Indonesia, tidak diakui di Australia, Betul. sehingga mereka harus minta swaka. Swaka ini. Itu parah loh, kejadian itu sampai diliput di Metro TV. Nyokap waktu lihat itu, saya waktu lihat itu, akhirnya kita mengerti. Orang tua boleh merancangkan sesuatu, tapi di ujung cerita rancangan Tuhan yang terjadi. Betul. Gitu. Jadi teman-teman, apapun yang papa mama kamu, tapi nggak selamanya yang mereka sampaikan buruk ya. Karena kadang orang tua itu punya insight juga yang dari Tuhan. Kadang mungkin kamu maunya ke sini tapi diarahin, kadang mungkin itu bisa benar gitu. Jadi memang perlu didoakan. Kalau dari saya ya, untuk segala sesuatu Tuhan, saya maunya ini, orang tua maunya ini. Tuhan kasih tahu atau tunjukin dong, Tuhan buka jalan, mana yang terbaik. Nanti kalau kita udah minta, nanti biasanya Tuhan buka jalannya. Jadi tetap anut ya sama orang tua, tetap menghargai, tetap menghormati orang tua. Karena mereka juga wakil Allah di bumi tadi kan dia bilang. Gitu. Seperti itu sih Kak Niki. Oke, berarti ya sama ya Kak ya jawabannya ya, kurang lebih. Ya. Kalau emang bukan passionnya gitu, nggak sesuai, ya omongin secara hormat ke orang tua. Komunikasi penting. Betul, komunikasi. Nggak usah pakai kayak judul kita, it's my dream apa, not yours gitu. Nggak usah harus teriak-teriak berkoar-koar gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Rudi, Kak Tia. Sama-sama Kak. Wah, terima kasih banyak Katia dan Kak Rudi. Jadi kita dapat banyak insight melalui pengalaman dari Katia dan Kak Rudi yang dibagikan. Bukan cuma kita berdua nih di sini, tapi teman-teman di rumah juga pastinya dapat banyak banget insight yang bermanfaat dan harus diterapkan yang pastinya. Untuk sebagai kita sebagai anak ya, juga untuk menjadi orang tua nantinya Ci. Pasti mau jadi orang tua. Iya, kalian calon-calon orang tua loh. Iya, Harus siap-siap. Ini dalam waktu dekat ya Bun ya. Ini. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita, yuk cepet banget kayaknya. Iya. Kalau Nggak berasa ngomong ya. tuh ya. Nggak berasa. Berasa emang. Sebelumnya kita minta closing statement dulu nih. Kayak biar acara-acara gitu Ya, Kak. Ya, closing siap, statement. siap. Ya kan? Boleh dimulai dari Kak Rudi dulu. Oke. Orang tua adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Jadi, apapun keberadaan mereka, taatilah dan hormatilah. Camkan itu anak muda. Camkan, tolong. Camkan. Camkan itu. Oke, terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya Kak Tia. Ya. Kalau dari saya di dalam hidup sehari-hari ya, teman-teman mesti aplikasikannya adalah teman-teman mesti appreciate orang tua lebih lagi. Mereka parenting itu time consuming ya, demanding, butuh usaha. Jadi appreciate usaha mereka. Mereka bisa loh hidupnya lebih easier kalau nggak ada kita. Sebenarnya, tapi mereka memilih untuk ada kita dalam hidup mereka. Uangnya bisa dipakai loh, membesarkan kita tuh mahal, ya, membesarkan anak itu mahal, tidak mudah. Tapi mereka menggunakan uang yang mungkin mereka bisa pakai untuk dirinya, mereka nggak egois, mereka pakai untuk membesarkan kamu. Appreciate them, kasih waktu kamu ke orang tua. Semakin besar mereka cuma butuh waktu, kasih sayang dan perhatian kamu. Itu sih. Agak terharu ya. Jadi melo ya. Jadi melo. Boleh ditambahin soundtrack nanti ya. Oke, lanjut ke Tice. Oke, nah kayaknya udah selesai nih. Jadi mengucapin terima kasih untuk setiap pendengar podcast Gerda Talks. Jangan lupa kita akan ada lagi di minggu keempat setiap bulannya dan di jam yang sama. Dan untuk podcast Gerda Talks bisa teman-teman saksikan di YouTube Gerakan Pemuda Petra dan aplikasi Spotify. Oke, kita sudah sampai di akhir acara. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk didengerin sampai habis setiap episode yang ada di Gerda Talks ya. Jadi jangan cuma drakor doang tuh episodenya dihabisin. Gerda Talks juga ya. Nah, sebelum ditutup
kita ada jargon nih Kak. Oke, Oke, siap oke, siap. oke. Kan kayak Suara Pemuda kan ada jargonnya, ini juga ada. Buat Kak Tia sama Kak Rudi mungkin bisa ikutan ya, biar kita jangan Harus dong, kita harus dulu dong, harus nih. dong. Ini boleh kru tolong. Makasih ya. Oke, kita ajarin dulu kayaknya. Oh, Apa siap. kita kasih contoh dulu nih? Kasih Boleh, contoh boleh, dulu, boleh. kasih contoh. Salah ngomong kayaknya saya. Oke, gimana Kati, Cuk? Waduh. Bareng-bareng kali ya. Bareng-bareng, oke. Jadi nanti pas aku nih ya, aku aja deh. Pas aku bilang Gerda Talks, nanti yang lainnya bilang Gerakan Pemuda Talks. Oke, ini. Gerakan Pemuda Talks. Kayak Rudi banget gitu. Oke, oke. Oke ya, 1, 2, 3. Gerda Talks. Gerakan Pemuda Talks. Mantap banget. Oke, teman-teman. Udah sampai di sini dulu kan? Nggak bisa Kenapa nanti. jadi kagok? Oke, jangan lupa bulan depan ditonton teman-teman. Kita masih ada, kita baru sampai hukum kelima, berarti masih ada 5 lagi. Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita sudahi podcast Iya. kita. Kenapa jadi tegang begini? Terima kasih lah kembali. Sama-sama. Terima kasih lagi. Rani, Sama-sama, dan Kak Niki. Terima kasih banyak. Kak Sudah Ica sempat juga join terima ya. kasih dan terakhir. Oke, kalau gitu kita tutup Oke. pakai jargon aja apa bagaimana nih? Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa. Tuhan Yesus memberkati.